Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora hasrat sang dosen bab 1 dan bab 2. Jangan di sini, Randi. Nanti ada yang lihat. Aku cuma mau kiss kamu aja, Lara. Masa gitu aja nggak boleh sih? Kala bibir tebal laki-laki itu akan menyapa kembali bibir kekasihnya. Suara deheman seseorang membuyarkan keintiman dua sejoli itu. Buru-buru Lara merapikan roknya yang sudah terselingkap. Akibat ulah Randi yang selalu begini kala pria itu mengaku sisi bibirnya. Pak Sehan, Lara terkejut ketika mendapati dosennya menangkap basah perbuatan mereka di lorong apartemen. Sebaiknya kalian melakukannya di tempat yang lebih private. Suara Sehan terdengar datar, namun jelas mengandung peringatan. Jangan asal melakukan hal mesum di area publik, apalagi di depan apartemen. Wajah Lara memerah seketika, merasa sangat malu tertangkap basah oleh dosennya sendiri. Randi tanpa terganggu, namun lebih dari itu, ia menatap Sehan dengan sikap acuh. Maaf Pak Sehan, Lara tercekat. Ia segera merapikan sisa berantakan di pakaiannya yang kusut. Sehan tak menunjukkan ekspresi apapun, hanya pandangannya yang tetap tajam menatap mereka berdua. Lalu Sehan pergi dari hadapan mereka dengan langkah besarnya. Setelah ia menghilang di balik pintu apartemennya, Lara berdiri terpaku. Wajahnya masih merah pada menahan malu. Siapa Lara? Randi bertanya. Ia tak suka dengan cara pandang Sehan tadi. Dosenku, dia pindah apartemen ke sini kemarin. Gak pernah lihat tuh aku sama si dosen. Lara menghela nafas panjang. Orang kamu aja jarang masuk kuliah. Randi menjepit kesal. Kalau saja pria berwajah bule itu bukan dosen di kampus mereka, pasti sudah ia ajak adu jotos, karena sudah mengganggu aktivitas intimnya dengan sang kekasih. Lanjut yuk Yang. Di dalam apartemen kamu, Randi kembali mengajak Lara untuk berbuat hal yang tidak-tidak. Namun Lara menolaknya. Ia tak suka gaya perbacaan Randi yang jadi agresif seperti ini. Aku masih ada tugas. Besok harus segera dikumpulkan. Kamu lebih baik pulang aja. Dengan cara halus ia mengusir kekasihnya ini. Tentu saja Randi tak mau. Randi bersikeras mendekati Lara. Meski jelas Lara sudah menolak, kedua tangannya berusaha menahan tubuh Randi yang semakin mendesak, membuatnya semakin tidak nyaman. Tepat ketika situasi mulai memanas, tiba-tiba terdengar suara pintu yang dibanting keras dari lorong apartemen, memecah suasana. Keduanya terdiam sejenak, menoleh ke arah pintu apartemen Sean yang baru saja tertutup rapat. Apa pria bajingan itu mengintip? Randi bertanya dengan nada geram. Tatapannya menusuk. Lara hanya mengangkat bahu, menunjukkan bahwa ia juga tidak tahu pasti. Udahlah, kamu pulang aja. Aku masih banyak tugas yang harus diselesaikan, ujar Lara, mencoba mengakhiri percakapan dan situasi yang tak nyaman ini. Agar Randi pergi tanpa protes, Lara mencodongkan tubuhnya dan mencium pipi laki-laki itu dengan cepat. Randi akhirnya menyerah, meskipun masih tampak kesal. Setelah ia pergi, Lara menghela nafas panjang dan segera masuk ke dalam apartemennya. Gema musik yang begitu keras memokakan sebuah klub malam yang berada di tengah jantung ibu kota. Laki-laki dan perempuan saling bergerak ria mengikuti alunan musik DJ yang dimainkan, tenggelam dalam gelombang hedonisme yang tak terbendung. Lara menghela nafas panjang, menatap ramai keadaan sekitar, sedangkan ia merasa begitu tak nyaman. Yang, ayo dong joget, seru Randi yang sedari tadi memaksa Lara agar berbaur dengan kerumunan. Lara hanya menggeleng pelan, merasa tempat ini bukanlah dunianya. Aku gak suka tempat kayak gini Randi, ucapnya dengan nada setengah berteriak, berusaha agar Randi mendengar di tengah dentuman musik. Randi mendesah kesal. Lara, please, jangan bikin bad mood. Sekali-sekali santai dong. Kita di sini buat have fun,
Ia meraih tangan Lara, mencoba menariknya ke tengah lantai dansa. Namun Lara dengan tegas menepis tangannya. "Kalau kamu mau joget, silakan. Aku tunggu di sana saja," katanya sambil menuju sudut ruangan yang lebih sepi. Randi mendengus, tapi akhirnya menyerah. "Ya udah, terserah kamu." Tanpa menunggu, ia bergabung dengan kerumunan, meninggalkan Lara yang masih berdiri di tempat. Lara berjalan menuju sofa di sudut ruangan, menghindari keramaian yang membuatnya merasa asing. Ia duduk sambil meluk tasnya, mencoba mengabaikan suara bising di sekitarnya. Tiba-tiba ada yang menawarkan minuman untuknya. Lara meraih gelas itu tanpa banyak pikir, menganggapnya hanya minuman ringan seperti wine atau cocktail. Ia menyesapnya perlahan, namun rasa terbakar yang tiba-tiba menjalari tenggorokannya membuatnya terbatuk pelan. "Astaga, ini apa sih?" gumam Lara sambil menyeka sudut bibirnya. Namun, alih-alih berhenti, ia kembali menyesapnya, berharap sedikit rasa hangat itu dapat meredakan kegelisahannya di tempat yang tidak nyaman ini. Seiring waktu, efek alkohol mulai merayap ke tubuhnya. Lara merasa kepalanya mulai ringan. Pikirannya sedikit melayang. Dentuman musik yang sebelumnya memekan telinga kini terdengar seperti melodi yang menenangkan. Lara tersenyum samar, tapi pandangannya sudah tidak fokus. "Duh, tenang banget," katanya. Suaranya terdengar agak serak. Namun, tak lama kemudian, tubuh Lara mulai terasa berat. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya terasa lemah. Randi yang tengah berjoget ria menyadari sesuatu yang tidak beres. "Lara, kamu oke?" tanyanya, mendekat dan memegang bahunya. "Kenapa aku jadi pusing?" Lara memegang kepalanya, berusaha tetap sadar. "Ya iyalah Bloon, kamu kan udah masuk perangkapku." Pada akhirnya Randi sendiri adalah pelakunya. Randi membopong tubuh Lara untuk keluar dari klub. Randi berencana membawa Lara ke apartemen perempuan ini, mengingat jika dibawa ke rumahnya akan menjadi masalah. Ingin dibawa ke hotel juga, ia tak memiliki uang banyak, karena seluruh kartu ATM-nya diblokir ayahnya. Di luar klub, Randi menghentikan sebuah taksi. Ia dengan tergesa memberitahu sopir alamat apartemen Lara. Sopir taksi hanya mengangguk, tak ingin mencampuri urusan pelanggan. Selama perjalanan, Randi menatap Lara yang terkulai di kursi. "Bakal aku rasain keperawanan murah," gumamnya membatin sambil menyeringai puas. Namun, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Randi mengerutkan dahi ketika melihat nama ayahnya terpampang di layar. Ia menghela nafas panjang, memilih untuk mengabaikan panggilan tersebut. Namun, dering ponsel terus-menerus memecah keheningan, membuat rasa kesalnya semakin membesar. "Apaan sih, tua bangka?" desisnya pelan dengan nada penuh kejengkelan. Randi menekan tombol untuk mematikan suara ponsel, tidak peduli pada urgensi yang mungkin mendasari panggilan itu. Baginya, telepon ayahnya hanyalah gangguan yang tidak perlu. Sambil tetap menggendong tubuh Lara yang lemah, Randi akhirnya tiba di depan gedung apartemen. Dengan cepat, ia melangkah masuk. Begitu berada di dalam lift, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini lebih nyaring karena suasana di lift lebih tenang. Nama ayahnya kembali muncul di layar, memicu rasa kesal yang lebih dalam. "Dih, gak ada habis-habisnya nih orang," gumam Randi dengan nada frustasi, dan akhirnya mengangkat panggilan teleponnya. Seketika itu wajah Randy pucat pias. "Mama kena serangan jantung." Mau tak mau Randi membatalkan segala rencana dan niat buruknya. Ia membantu Lara keluar dari lift dan meletakkan pinggiran dinding tembok. Lalu ia masuk kembali ke dalam lift,
meninggalkan Lara dalam kondisi mabuk berat. Lara yang mulai sadar samar-samar melihat sekitar. Kepalanya terasa berat, tapi ia mengenali tempat itu. Aku di apartemen ya? Gumamnya pelan sambil mencoba berdiri. Meski tubuhnya limbung, Lara berjalan perlahan menyusuri lorong, menuju pintu yang ia yakini sebagai apartemennya. Tangannya berpegangan pada dinding untuk menstabilkan tubuh yang mulai kehilangan keseimbangan. Pandangannya kabur, tetapi ia tetap melangkah dengan sisa tenaga. Loh, kok nggak dikunci? Seingatku dikunci kok. Ah, persetan lah. Lara masuk ke dalam begitu saja, tanpa ia sadari bahwa apartemen yang ia masuki adalah apartemen dosennya, Sean Zakari. Lara segera berbaring di atas sofa, namun suara bariton yang berat mengusik pendengarannya. Kamu? Kenapa kamu masuk ke dalam apartemen saya? Tanya Sean dengan kondisi dirinya yang baru saja selesai nge-gym. Ia mendengar suara langkah seseorang masuk ke dalam apartemennya. Maka dari itu ia segera memeriksa. Lara menatap samar ke arah Sean yang hanya menggunakan boxer saja, sementara atasannya polos, memperlihatkan otot-otot atletisnya yang terpampang nyata. Kamu Pak Sean? Lara mulai mendekati Sean dengan langkah lunglai. Begitu ia kehilangan keseimbangannya, Sean refleks menangkap tubuh Lara sebelum ia terjatuh. Tubuhnya yang hangat dan bau keringat bercampur aroma maskulin membuat Lara semakin linglung. Ia menatap Sean dengan mata yang setengah tertutup. Wajahnya memerah entah karena alkohol atau situasi yang gak karuan. Ia tatapi wajah Sean dengan penuh dambaan. Ganteng banget sih, kayak visual cowok fiksi. Gumamnya yang ngawur. Lara terkekeh kecil. Tangannya tanpa sadar memegang dada bidang Sean untuk menopang dirinya. Keren ya ototnya, gumam Lara sambil mengusap pelan otot dada Sean, membuat sang empu mematung di tempat. Stop! Sean segera menggenggam pergelangan tangan Lara, menghentikan gerakannya. Kamu mabuk ya? Duduklah di sofa, saya buatkan teh. Sean melebarkan matanya kala bibir kecil Lara menyentuh bibirnya dengan tiba-tiba. Lara dalam kondisi mabuk berat, tampak tidak sepenuhnya sadar akan apa yang baru saja dilakukannya. Sean hendak menarik dirinya mundur, namun tangan Lara cepat melingkar di leher Sean. Ia memperdalam sentuhannya, mengakuisisi area kenyal Sean dengan amatiran. Lara membuat hasrat Sean jadi memuncak setelah olahraga. Namun ia yang dalam kesadaran penuh melepaskan tautan bibir Lara dengan paksa. Lara, kamu ini mabuk, biar saya antar ke apartemenmu. Bukannya dilepas, Lara malah makin memeluk Sean erat. Gak mau ditinggal. Kenapa sih orang-orang suka ninggalin aku? Sean menghela nafas panjang. Namun begitu Lara mulai kembali berulah dengan menyentuh permukaan dada bidang Sean, ia kembali bereaksi heboh kala otot-otot di sekitar lehernya nampak menahan diri. Harum banget, hangat juga, gak kayak Randi. Sean menggeram keras saat benda di bawah sana bereaksi makin keras. Saya bisa berlaku jahat sama kamu Lara. Lepaskan, Sean memperingati. Gak mau. Lara makin merapatkan tubuhnya. Sean mencoba keras mengendalikan diri. Nafasnya semakin berat. Lara, lepaskan. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Desisnya dengan suara rendah yang dipenuhi ketegangan. Namun, Lara hanya menggeleng pelan. Masih memeluk Sean erat. Mau dipeluk kayak gini terus. Sean menutup matanya, berusaha melawan gejolak yang semakin membakar di dalam dirinya. Tubuhnya merespon Lara, tetapi akal sehatnya terus berteriak, memintanya berhenti. Lara, ini salah, kata Sean dengan suara yang tercekat.
mencoba sekali lagi membebaskan dirinya dari pelukan gadis ini. Namun, saat Lara mengangkat wajahnya, mata kapurnya menatap Sean dengan penuh kepercayaan. Pak Sean mau nggak hangatkan tubuh Lara? Ia mengedipkan sebelah matanya. Tangannya bergerak bermain di perut six-pack Sean. Lara tak sadar sudah berkata seperti itu, yang akan membahayakan dirinya sendiri akibat tindakannya tanpa sadar. Sean mendesah panjang, merasa kalah oleh hasrat yang ia coba tahan. Kamu benar-benar tidak sadar apa yang kamu lakukan. Lara, jangan memancing saya, ucapnya pelan terus memperingati. Sementara miliknya telah mengeras sempurna di balik kain. Lara tersenyum kecil, tangannya naik menyentuh rahang ketat Sean. Pak Sean kok bisa ganteng begini sih? Sean meraih pergelangan tangan Lara, menatapnya tajam. Ayo, saya antarkan ke apartemenmu. Sentuh saya, Pak Sean. Tolong sentuh saya. Nadanya memohon dan menderu makin terasa aneh pada tubuhnya. Panasnya tidak karuan. Sean menyerah pada momen itu. Begitu Lara menyerahkan dirinya sendiri, ia membalas sentuhan bibirnya dengan penuh gairah. Sean membawa Lara menuju tempat tidur, melucuti kain di tubuh gadis itu. Juga dirinya penuh damba dan gelora. Sean mengakusisi tengkuknya dengan sangat lembut. Sang empu mendesah, kala rasa yang diberikan Sean terasa geli, juga nikmat di waktu bersamaan. Rahangnya makin mengejut begitu melihat keindahan gadis ini yang polos. Selain itu, ia begitu menambah melihat si kembar yang memiliki ukuran besar dan sangat menantang indah di tempatnya. Lenguan Lara makin membuatnya bergelora. Apalagi begitu ia menggelinjang sebab reaksi tubuhnya terjadi kala Sean mengakusisi kedua bagian kembarnya tak sabaran. Jari jemarinya bermain dalam hal lain. Kamu ketat sekali, bisiknya berat. Lara tak karuan bergerak macam cacing kepanasan, menikmati sentuhan aneh yang membuatnya makin menginginkan hal lebih yang ia sendiri tak mengerti apa itu. Sentuh lebih dalam, Pak Sean. Mendengar rintihannya, Sean tersenyum miring. Apa kamu benar-benar ingin melakukannya? Please, Pak Sean. Sean mempersiapkan diri, kemudian membuka kain terakhirnya. Dan benda kebanggaannya itu yang sudah menantang, siap merasakan madu manis milik Lara. Jangan pernah menyesal, Lara. Tidak akan. Sakit. Bagi Lara merasa sakit, sebab ini yang pertama untuknya. Sean pun tersenyum puas, kala ia yang pertama kali untuk wanita ini. Hentakan keras membuat esensi kedutan dalam penyatuan mereka makin terasa nikmat. Suara lenguan, teriakan dan derit ranjang mengisi malam gelora itu. Shh, kamu hanya milik Sean sekali, Lara. Malam itu terjadi penyatuan meledak dalam panasnya hasrat antara mahasiswi dan dosen, menaburkan batas-batas yang seharusnya tak dilanggar. Lara membuka matanya perlahan. Rasa pusing menyerang kepalanya seperti palu yang menghantam berulang kali. Saat pandangannya mulai jelas, ia terkejut mendapati dirinya berada di sebuah kamar yang asing dan tubuhnya polos, hanya tertutupi selimut tebal. Bagaimana bisa? Panik mulai menjalari dirinya. Lara menarik selimut lebih erat, mencoba mengingat apa yang terjadi, tapi otaknya seakan tertutup kabut. Kamar siapa ini? Bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Ia turun dan memunguti pakaiannya yang berserakan dengan langkah yang tertatih. Sialan, sakit sekali. Makin panik Lara dengan keadaan tubuhnya yang sakit dan lemas. Lalu begitu matanya menatap noda merah di atas spray,
Matanya makin membuka lebar. Enggak, enggak mungkin aku. Lara mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Tetapi hanya potongan-potongan samar yang muncul di benaknya. Bayangan dirinya berjalan terhuyung-huyung di lorong. Suara bariton yang memanggilnya. Dan sentuhan hangat yang membuat tubuhnya bereaksi. Pak Sean, bisiknya pelan. Rasa takut dan mau bercampur menjadi satu. Lara buru-buru mengenakan pakaiannya. Tangannya gemeter, pikirannya berkecamuk. Mencoba mencerna situasi aneh yang baru saja ia sadari. Samar-samar, suara percakapan terdengar dari luar kamar. Suara itu terdengar tegas dan familiar. Sean Zakari, dosennya. Tubuh Lara menegang. Tidak salah lagi. Ia telah salah masuk ke apartemen dosennya tadi malam. Dengan langkah hati-hati, Lara berjalan menuju pintu kamar. Jantungnya berdebar kencang, seakan bisa terdengar di seluruh ruangan. Ia menggenggam handle pintu, menariknya perlahan untuk mengintip ke celah pintu yang terbuka sedikit. Di sana ia melihat punggung tegap Sean yang berdiri di dekat jendela, memegang ponsel di tangan dengan pembawaan yang serius. Suaranya terdengar tegas, meski Lara tak bisa menangkap seluruh isi percakapan itu. Lara menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, ia harus segera keluar dari apartemen ini sebelum Sean menyadari kehadirannya. Dengan hati-hati, Lara membuka pintu kamar sedikit demi sedikit, memastikan engselnya tak berderit. Kakinya melangkah perlahan di lantai dingin, menjaga setiap gerakannya agar tak menimbulkan suara. Ia melirik sekilas ke arah Sean, memastikan ia masih sibuk dengan percakapannya. Begitu keluar dari kamar, Lara bergerak menuju pintu utama. Tangannya meraih handle pintu dengan gemetar, mencoba memutar knopnya. Namun, saat pintu mulai terbuka sedikit, suara berat Sean tiba-tiba memecah kesunyian. Lara, suara itu membuatnya membengkak di tempat. Ia menoleh perlahan, mendapati Sean berdiri di belakangnya. Mata tajam pria itu menatap langsung ke arahnya. Ekspresinya sulit terbaca. "Kamu mau pergi begitu saja?" tanyanya. Suara tenang tapi jelas membawa tekanan yang tak bisa diabaikan. Lara kehilangan kata-kata. Mulutnya terbuka sedikit, tetapi tak ada suara yang keluar. Tubuhnya kaku. Sementara pikirannya berputar mencari jawaban yang tepat. "Maaf, Pak. Lara tergeragap, tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Pikirannya kacau, sementara rasa malu dan panik menyerang bertubi-tubi. Tanpa menunggu respon Sean, Lara segera berlari menuju pintu apartemen. Tangannya dengan cepat meraih handle, membuka pintu dan melesat keluar dengan langkah terburu-buru. Namun, tubuhnya yang masih lemah membuatnya kehilangan keseimbangan. Hampir saja ia terjatuh. "Lara, tunggu!" Suara Sean terdengar di belakangnya, tetapi Lara mengabaikannya. Ia terus berjalan cepat menyeret kakinya yang masih terasa lemas. Begitu sampai di depan pintu apartemennya sendiri, ia meraba kantong celananya, mencari kunci. "Sial, di mana kuncinya?" gumamnya panik. Lara mencoba mengingat di mana ia menyimpan kunci apartemennya semalam, tetapi pikirannya buntu. Sean muncul di ujung lorong, berjalan mendekat dengan ekspresi dingin dan langkah mantap. "Lara, kita perlu bicara," katanya dengan nada tegas. Lara menggeleng cepat, menolak untuk berhadapan dengan Sean. "Tidak ada yang perlu dibicarakan, Pak. Saya salah. Saya tidak sengaja. Tolong lupakan sajalah," katanya setengah berteriak.
Tangannya tetap sibuk mencari kunci. Sean berhenti beberapa langkah darinya, menatap Lara dengan tatapan yang sulit ditebak. Perlu saya jelaskan apa yang kita lakukan semalam? Lara mendapatkan kuncinya, dan ia segera membuka pintu. Kita tidak melakukan apapun. Saya hanya mabuk dan tak sengaja masuk ke dalam apartemen Bapak. Setelah mengatakan kalimat terakhirnya, secepat kilat Lara masuk ke dalam dan segera mengunci pintu. Lara bersandar pada pintu. Tubuhnya melemas seiring dengan nafas yang memburu. Dadanya naik turun, sementara pikirannya terus bergulat dengan kejadian yang baru saja ia alami. Gak mungkin kan? Gumamnya pelan, suaranya bergetar. Ia melangkah pelan ke sofa, lalu menjatuhkan diri dengan lemas. Pandangannya terpaku pada langit-langit, mencoba merangkai potongan memori semalam yang terasa kabur. Hilaf, Lara mendesis pada dirinya sendiri. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan tangis yang mulai menggenang. Bagaimana aku menghadapi dia di kampus nanti? Aku sialan. Aku kenapa tadi malam? Tangannya terangkat, menutupi wajah yang sudah basah oleh air mata. Lama berdiam diri di sofa, ia memutuskan untuk membersihkan tubuhnya. Saat ia membuka pakaiannya dan melihat tubuhnya dalam cermin, Lara makin lemas begitu mendapati banyaknya tanda merah hampir di seluruh bagian tubuhnya. Fuck, desisnya sambil menekan dahi dengan telapak tangan. Ia menggigit bibir, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai berputar tak karuan. Lara berbalik cepat dari cermin, tak sanggup melihat lebih lama. Ia meraih handuk dengan gerak tergesa-gesa dan masuk ke kamar mandi, berharap aliran air dingin bisa membantu menghapus bekas-bekas semalam, baik di tubuh maupun di pikirannya. Namun, bahkan di bawah kuncuran air, bayangan wajah Sean dan sentuhan yang ia coba lupakan terus menghantuinya. Aku harus lupain, itu bukan masalah. Lagi pula malam tadi kan kita sama-sama gak sengaja. Aku mabuk, dan dia pasti gak bisa nahan diri. Jadi kita sama-sama gak sengaja dong. Lupain Lara, lupain. 3 hari Lara mengurung diri di apartemennya, menolak menjawab pesan atau panggilan dari teman-temannya. Ia bahkan mematikan ponselnya. Makan pun hanya seadanya. Seringkali hanya roti yang ia simpan di lemari, karena bahan-bahan untuk memasak sudah habis di kulkas. Lara menghela nafas panjang, berusaha menguatkan diri. Mungkin besok aku harus keluar menghadapinya. Lagi pula, aku gak bisa terus-terusan lari kayak gini. Lara hendak pergi menuju ke dapur. Namun suara ketukan di pintu apartemen membuatnya urung melangkah ke dapur. Lara berjalan pelan lalu mengintip dari balik lubang angin, dan ia dapat menghela nafas panjang, karena ternyata yang datang adalah maminya. Lara segera membuka pintu. Mami? Linda, ibunya Lara dengan rambut yang disanggul rapi dan raut wajah penuh kekhawatiran, langsung memeluk putrinya erat. Lara, kamu kenapa? Mami coba hubungi kamu berkali-kali, tapi gak ada jawaban sama sekali. Suaranya terdengar cemas, membuat Lara merasa bersalah. Aku baik-baik aja, Mam, jawab Lara sambil tersenyum tipis, mencoba menenangkan ibunya. Ia menutup pintu dan mempersilahkan maminya masuk. Cuma sibuk sama tugas-tugas kampus. Linda mengamati wajah putrinya dengan seksama. Kamu kelihatan pucat, makannya gak teratur ya. Coba lihat, kamu kurusan. Mam, aku baik-baik aja. Serius. Lara berusaha tertawa kecil, meskipun tahu itu tidak akan membohongi ibunya. Namun, Linda tidak berhenti menatapnya dengan penuh curiga. Apa ada sesuatu yang terjadi? Kamu bisa cerita sama Mami kalau ada masalah, nak. Lara menelan ludah.
berusaha keras menyembunyikan keresahannya. Nggak ada apa-apa, Mam. Aku cuma butuh waktu sendiri. Makanya aku matiin HP. Ya sudah, ini Mami bawakan makanan buat kamu, ujar Linda sambil mengangkat tas yang rupanya penuh dengan kotak makanan. Makasih, Mam, ujarnya pelan sambil menerima tas itu. Mami khawatir lama-lama kalau kamu tinggal sendiri begini. Pulang aja ya, Nak. Kembali lagi ke rumah kita. Lara menggeleng pelan. Nggak mau, Mam. Jangan paksa. Linda menghela nafas panjang, lalu membelai rambut Lara sebelum akhirnya berkata, Mami nggak bisa lama-lama di sini. Soalnya ada janji di klinik. Tapi kamu pastikan makan yang banyak ya. Lara mengangguk lagi. Iya, Mam. Hati-hati. Setelah Linda pergi, Lara menutup pintu dan bersandar di sana. Tak lama itu, ia berjalan ke dapur, meletakkan tas makanan di meja. Satu persatu ia keluarkan kotak-kotak makanannya. Ada nasi, lauk pauk, buah potong, semuanya tampak enak. Lara segera menyantap masakan maminya yang selalu nikmat. Tapi sayangnya ia tak bisa merasakannya setiap hari. Aku udah bilang gak apa-apa, Randi. Bisa gak sih kamu gak usah ganggu dulu? Seru Lara yang baru saja datang sudah dibawa Randy dengan kasar menuju belakang gudang. Aku ini pacar kamu, Laura. Kamu pasti ada apa-apa. Gak mungkin banget tiba-tiba kamu ngilang gitu aja. Lara lelah sekali. Randy ini curigaannya keterlaluan. Aku gak enak badan aja. Please, Ran. Jangan dulu ganggu aku. Lara memekik kala tangannya dicekal kuat Randy. Kamu pasti bohong kan? Aku lihat sendiri Pak Sean berdiri di depan pintu apartemen kamu. Kalian pasti ada apa-apa kan? Lara melotot mendengar ucapan Randy. Jangan asal nuduh. Aku dan Pak Sean gak ada apa-apa. Balas Lara dengan nada tinggi, berusaha melepaskan cengkeraman tangan Randy. Randy mendekatkan wajahnya. Tatapan matanya penuh kemarahan dan kecurigaan. Gak mungkin dosen itu ngunjungin kamu kalau kalian gak ada sesuatu. Kamu udah ngelonte sama dia. Plak. Lara menampar wajah Randy dengan keras, membuat pria itu terdiam seketika. Nafas Lara tersenggal. Tubuhnya bergemetar karena marah. Kamu keterlaluan, Randy. Suaranya bergetar, penuh dengan emosi yang tertahan. Randy memegangi pipinya yang merah. Lara, aku... Keterlaluan kamu, Ran. Potong Lara tajam. Matanya berkaca-kaca. Aku bukan perempuan yang bisa kamu hina begitu aja. Kalau kamu gak bisa percaya sama aku, kita selesai di sini. Lara, aku cuma khawatir sama kamu. Randy mencoba membela diri. Suaranya mulai melemah. Minggir. Randy mencoba meraih tangan Lara. Tapi dia mundur selangkah. Jangan sentuh aku, tegasnya. Mulai sekarang, aku gak mau ada hubungan lagi sama kamu. Lara, tolong jangan hubungi aku lagi, ucap Lara sebelum berbalik dan pergi meninggalkan Randy, yang menatap Lara dengan rahang mengeras, sementara ekspresi kesal dan amarah terkuat jelas di wajahnya. Aku bakal kasih kamu perhitungan, Ra. Tunggu aja, ucapnya sembari tersenyum miring. Masuk ke dalam kelas, Lara kembali ditanyai teman-temannya, terutama kedua sahabatnya yang nampak panik sekali. Aku gak apa-apa, Hani, Raisa. Aku cuma gak enak badan aja. Seriusan kamu? Hani bertanya meyakinkan. Lara mengangguk kembali. Tak lama itu, suara riuh langsung hening kala dosen masuk ke dalam kelas. Tubuh Lara seketika menegang melihat dosen yang masuk itu adalah Sean.
Pria itu nampak biasa saja, profesional seperti biasanya. Hanya saja Lara yang lebih terlihat bermasalah. "Lara, kamu kenapa sih? Tiba-tiba pucat gitu," bisik Raisa, menyenggol pelan lengannya. Lara tersentak, berusaha memasang senyuman. "Gak apa-apa, cuma belum sarapan aja," jawabnya singkat, mencoba terdengar biasa. Tatapan Sean yang sempat melintas ke arahnya saat ia membuka laptop di meja membuat Lara semakin gelisah. Apakah pria itu sengaja melihatnya? "Baik, kita mulai kuliah hari ini." Suara Sean memecah keheningan. Dalam hati, Lara hanya bisa berharap waktu pelajaran lebih cepat, agar ia bisa bergerak keluar dari ruangan ini dan menjauh dari perasaan tak nyaman yang menggerogotinya. 2 jam berlalu dan kelas pertama pun selesai. "Satu lagi," ujar dosen yang masih berdiri di depan kelas. Kepada mahasiswi yang bernama Lara Sorinita Diajeng Swenarto, "Saya tunggu di ruangan saya." Semua mata seketika tertuju pada Lara, menciptakan desis kecil di antara para mahasiswa. Mereka mengira pasti Lara akan dihukum sebab absen di mata pelajaran Sean. Lara merasa wajahnya memanas. Ia tersenyum kaku dan menggaruk pelan, mencoba terlihat tenang meskipun hatinya mulai berdebar tak karuan. Ketika semua orang sudah pergi, Lara menarik nafas panjang sebelum akhirnya melangkah keluar. Suara sepatunya bergema di lorong, mengiringi langkahnya menuju ruangan dosen yang terletak di ujung koridor. Setelah beberapa menit berjalan, ia akhirnya tiba di depan pintu ruangan. Sebuah plakat kecil di pintu itu bertuliskan nama sang dosen. Lara mengetuk pintu dengan ragu. "Masuk." Suara dari dalam terdengar jelas dan berwibawa. Dengan hati-hati, Lara membuka pintu dan masuk ke ruangan itu. Bau kopi hangat bercampur aroma buku menyambutnya. Sean menatap Lara dengan sorot mata tajam dan dingin. "Silakan duduk," ujar Sean, menunjuk kursi di depannya. Lara menuruti perintah itu, meskipun ia merasa seakan duduk di kursi panas. "Jadi, apa saya melakukan kesalahan, Pak?" tanya Lara hati-hati, mencoba mengontrol nada suaranya agar tetap stabil. Sean tersenyum kecil, lalu menyandarkan tubuhnya di kursi. "Kamu bertanya seperti itu, apa kamu tak sadar dengan salahmu?" Lara sedikit menunduk, tak berani menatap manik mata coklatnya. "Saya salah karena sudah absen tanpa ada keterangan kan, Pak?" jawab Lara. Suaranya sedikit tercekat, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Sean mengangguk pelan, memperhatikan dengan cermat ekspresi Lara. "Itu salah satu kesalahanmu memang. Tetapi, bukan itu yang saya maksud. Saya lebih tertarik pada alasanmu. Jadi apa?" Lara meremas-remas gaunnya. Lara tahu kemana arah pembicaraan ini. Sialan, Sean ingin mengungkit kembali malam itu. "Saya tidak enak badan. Hanya itu." "Iya, Pak." Sean terkakah pelan. "Kalau begitu, kamu harus kerjakan semua tugas yang saya berikan untuk mengganti waktu yang hilang selama kamu absen. Besok kumpulkan," ucap Sean dengan nada dingin. Namun senyum tipis yang tersungging di bibirnya membuat Lara merasa semakin tertekan. Lara menatap Sean, berusaha mengendalikan rasa gugup yang terlihat jelas di matanya. "Baik, Pak. Saya akan menyelesaikan tugasnya," jawabnya lirih, nyaris seperti bisikan. Sean berdiri dari kursinya dengan gerakan tenang. Namun ada aura otoritas yang sulit diabaikan. "Bagus," katanya singkat. Tangannya mengisyaratkan Lara untuk keluar. "Kamu boleh pergi sekarang." Lara mengangguk sopan, sedikit membukukan tubuhnya. "Terima kasih, Pak. Saya permisi," ucapnya, melangkah menuju pintu.
Namun, saat tangannya hendak menyentuh kenop pintu, gerakannya terhenti. Sebuah tangan besar dan kokoh menyentuh pergelangan tangannya. Tubuh Lara langsung menegang begitu merasakan nafas hangat Sean menyentuh lengkuknya. Ia berada tepat di belakang Lara. "Jangan pernah lupakan malam panas kita ya Lara," bisik Sean dengan suara rendahnya yang berat. Bulu kuduk Lara meremang seketika. "Saya yang mendapatkan madu perawanmu atas tawaran yang kamu berikan sendiri. Kamu milik saya." Setelah menyelesaikan ucapannya, Sean menjauh dari Lara, membiarkan mantan gadis itu keluar dari ruangannya. Bersambung. Tunggu bab selanjutnya ya.